Buah ranum banyak yang jatuh, dimakan ulat sisa sebiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jumpa lagi dengan Ngopi, ngobrol perkara iman dan Islam di PJTP Jabar Pisan. Bersama saya Asep Tapib dan tamu kita, teman ngobrol kita yang juga pernah hadir di sini ya, dan pernah menjadi sekjen saya juga. Sekarang saya bertemu dalam forum yang lain ya, yaitu Pak Dr. Toto Suharya MPD ya, Kepala Sekolah SMA Negeri 15 ya. Hari ini kita akan berbicara dan ngobrol tentang menggunakan otak, yaitu kewajiban berpikir ya. Apa kabar Pak Toto? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sekolahnya aman sekarang? Aman. Setelah KDM aman ya? Aman. Tidak banyak selalu mengawal kita. Tidak banyak yang berkunjung macam-macam ya sekarang. Oke, silakan disapa penggemarnya. Halo para pemirsa, semoga sehat semua. Izinkan saya kali ini akan berbagi dengan tema yang lain tentang kewajiban berpikir sesuai dengan pendidikan di abad 21 yang diharapkan dimiliki kompetensinya oleh anak-anak kita semua. Oke, karena obrolan kita tentang perkara iman dan Islam, pertanyaan saya mah langsung aja. Yes. Apakah Allah memerintahkan kita berpikir? Nah, saya awalnya tidak tahu ya, bahwa Allah itu memerintahkan kepada kita untuk berpikir. Saya tahunya bahwa Allah itu doktrin, terus ini nggak ada. Padahal ketika saya kaji, baca-baca literasi, ada seorang ulama yang mengidentifikasi secara otentik gitu ya, dari sumber Al-Quran, ada 83 kali di dalam Al-Quran Allah memerintahkan untuk berpikir. Nah, ketika saya konfirmasi di Quran, memang ada pertanyaan-pertanyaan dari Allah itu kepada kita semua yang mengajak kepada umat untuk berpikir. Afala takilun, afala yatadzakarun, ulil albab. Jadi artinya bahwa berpikir itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan ketika ayat pertama yang turun itu perintahnya adalah membaca. Kalau kita kaitkan dengan praktek membaca itu sebetulnya aktivitas berpikir. Jadi itu ya. Kalau pada pertanyaan apa sih berpikir itu, berarti itu salah satunya. Ya, berpikir itu salah satunya aktivitasnya adalah ketika kita membaca itu sebetulnya kita sedang menggunakan otak untuk menemukan makna dari bacaan itu, dan prosesnya di otak, dan itu proses berpikir. Tapi secara definitif ini juga saya menemukan nih. Kan kalau ditanya, coba kamu mikir, ada anak bisa, mikir dong kamu itu. Banyak orang yang, apa sih yang harus dilakukan ketika berpikir? Sebetulnya pertanyaan sederhana itu harus dijawab dengan membaca buku-buku tentang neurologi, tentang ilmu tentang bagaimana psikologi dan otak. Nah, itu juga saya temukan, ternyata kunci berpikir itu satu kata juga padanannya itu. Jadi ketika orang disuruh berpikir adalah orang itu disuruh menghubungkan. Jadi berpikir itu karakteristiknya adalah menghubungkan data-data, konsep-konsep sehingga menghasilkan data baru, konsep baru di dalam pikiran. Connectivity ya. Connectivity. Dan ini sesuai dengan saya baca buku juga. Al-Quran itu artinya adalah keterhubungan. Itu salah satu artinya. Memang artinya banyak, ada bacaan dan sebagainya. Terhubung masa lalu dan sekarang. Yes. Jadi Al-Quran itu keterhubungan. Saya juga ada lihat di ahli tafsir membicarakan tentang tafsir Quran. Sholat itu yusoli itu artinya menghubungkan. Jadi berpikir itu kaitannya dengan sholat, dengan Quran, dengan kemampuan otak, zikir. Makanya kalau orang suruh mikir. Nah, hidupnya ke otak ya. Betul. Bukan ke sini mikir, bukan. Betul. Tetapi sebetulnya hati ini menjadi sumber untuk memfokuskan pikirannya kemana. Jadi hati yang bekerja untuk mengarahkan pikirannya. Yes. Tapi ini yang menganalisis, kemudian menginput pengetahuan, memilih dan sebagainya. Ini yang menggerakkannya sinkron lah gitu. Nggak bisa pisah. Jadi kalau di sini ada ego, di sini ada super ego. Yes. Nah, itu maka terjadilah activity berpikir. Jadi yang pertama dilakukan untuk supaya kita berpikir apa sih? Supaya bisa berpikir itu? Seperti perintah Allah. Yang pertama itu ya? harus banyak baca. Karena otak itu kalau berpikir mengolah pengetahuan. Gitu loh. Dan apa yang diucapkan, disampaikan, dituliskan itu apa yang dibaca gitu ya? Betul. Jadi gini, ketika kita nulis, kita ngomong, ketika kita diskusi,
sebenarnya yang dikeluarkan apa yang ada pengetahuan di otak. Kalau orang nggak ada pengetahuannya, nggak mungkin kita bisa ngobrol banyak kayak begini. Ya. Misalnya tentang air aja, kita bisa bicara banyak karena kita tahu air itu misalnya rumusnya H2O. H2O. Kalau dipecah jadi H2 dan O, Yeah. kan? H2 apa, O2 apa, O saja apa, kan? Tuh. Ini warna saja, ini plastiknya juga dari apa, bisa banyak ya. Dan air itu kalau penelitian Masaru Emoto, kalau dia diberi energi negatif, jadi negatif. Kalau dia kasih Positif. kata-kata positif, Baik. dia positif. Gitu. Nah, orang bisa ngomong begitu karena dia punya pengetahuan dan baca. Nah, begitu. Mas saya bisa ngomongin siapa? Si Moto-Moto, Ajinomoto siapa? Masaru Emoto. Mas Emoto, gitu kan itu dari baca ya. Dibaca. Kita akan Bukunya tahun 2026. 2006. 2006. 2006, untuk 10 tahun yang lalu. Oh ya, 2006. Iya, yang itu Itu sudah terlambat ke Indonesia juga 2006. yang bicara heksagon itu ya, air Ya. yang keterhubungan air ya. Oke. Satu lagi. Ada apa yang ergosum itu? Cogito ergo sum. Jadi saya berpikir maka Saya berpikir maka saya ada. itu coba kaitkan dengan itu. Ya, cogito ergo sum itu saya ubah menjadi ketika saya berpikir bukan saya ada, tapi ketika berpikir Tuhan ada. Luar biasa. Waduh, luar biasa, dalam banget ini ya. Susah mencari. Jadi dirubah gitu seperti mensana in corpore sano, jangan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya. Ya. Dalam jiwa yang kuat ada Tuhan yang Maha Kuasa. Ganti begitu ya. Iya kan harus inti ajaran Al-Quran itu ketauhidan. Apapun omongan kita tidak boleh menduakan Tuhan. Kalau cogito ergo sum kita jadi Tuhan. Kalau ketika saya berpikir Tuhan ada, Tuhan tetap menjadi ilah kita. Dan pikiran saya dari Tuhan. Iya. Apa yang kita pikirkan atas petunjuknya gitu ya. Tuh. Oke, mensana in corpore sano, semakin ke sana semakin ke sono. Ada itu tuh sekarang tuh pejabat-pejabat yang kemarinnya berjanji macam-macam ya, sekarang hilang macam-macam, sekarang insun. Jadi mensana in corpore sano. Semakin ke sana semakin ke sono. Mudah-mudahan kita tidak tersesat oleh pikiran kita sendiri ya, tapi pikiran yang terbimbing. Mari kita gunakan otak kita untuk berpikir dan hati kita untuk mengendalikan pikiran itu secara nuraniah dan ilahiyah. Selesai dulu ya satu segmen, kita lanjutkan setelah yang banyak lewat ini. Silahkan.